Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan podcast kelompok 1. Nah, dengan saya sendiri Muhammad Sauki. Nah, selanjutnya di samping saya nih ada datang tamu-tamu yang spesial nih, ada kakak-kakak, abang-abang. Mungkin bisa diperkenalkan diri nih. Siapa namanya nih? Dari sini dulu. Oke, nama saya Yadira Dasani. Saya asal dari saya alumni dari dakwah. Oke, oh berarti DKI, Uwi. ya. Uwi, oke Uwi nih. Oke, nama saya Karnisa, saya BK Unsia, Lighting 17. Halo teman-teman. Oke, nah di sini nih. Oke, nama saya Zakira Muardi, saya alumni dari DKI UIN Arabi. Oke. Halo, saya Tengku Padang Hafiz Umar, saya dari Pasca Sarjana Unsia. Oke, menarik nih, berarti latar belakangnya nih beda-beda nih. Oh ya, sebelumnya kita juga perkenalkan diri juga nih, kameramen kita tercinta yaitu Kak Ninis. Oke, makasih Kak Ninis. Makasih Kak Ninis. Oke, nah jumpa lagi dengan kami kelompok 1. Kami akan mendiskusikan lebih lanjut tentang identitas manusia Indonesia. Jadi ini menurut kalian identitas manusia Indonesia itu apa sih? Gitu ya. Kalau di kampung saya, kan kebetulan di kampung saya itu memang nilai-nilai kotoran itu tinggi. Oke. Dengan nilai-nilai kotoran yang tinggi, secara tidak langsung itu membentuk kepribadian saya itu yang selalu ingin menolong orang lain, selalu dekat pada orang lain. Jika saja ada orang di kampung saya itu membuat acara, tanpa diundang pun kita anak-anak muda ini langsung ikut membantu gitu. Apakah di bagian barang cuci piring, antar minuman, ataupun bahkan saat ada ada warga yang mau ikut kesusahan saat dilanda banjir ataupun musibah lainnya, itu secara aktif gitu, secara sadar ingin membantu juga meringankan kesusahan warga. Dan juga di situ memang di kampung saya itu sering ya diadakan seperti gotong royong bersama, pakai itu seminggu sekali atau bahkan ada gotong royong bulanan gitu. Nah, jadi memang bagus itu ya memang lumayan ya karena gotong royong tinggi. Apa namanya? Saya di Aceh Barat ya, di Susul tepatnya. Oke. Unik juga berarti ya ada di sana ya. Lumayan. Alhamdulillah saya tertutup dengan kepribadian yang seperti itu. Oke. Mungkin kalau yang lain gimana? Oke, menurut saya ya, identitas Indonesia itu ditinjau dari yang pertama Pancasila ya. Oke. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu kita walaupun berbeda kita bersatu. Nah, selanjutnya itu keberagaman beragama. Keberagaman beragama walaupun kita berbeda-beda agama, kita tetap menyatu gitu. Yang terutamanya ketika kita menghargai orang tua, kita mencintai orang tua kita dengan menunjukkan bakti kita kepada mereka. Itu. Iya. Kalau menurut saya berbicara tentang identitas Indonesia. Nah, dengan kata identitas Indonesia, kalau di Indonesia sendiri itu tidak jauh kaitannya dengan yang paling dekat. Misalnya yang paling dekat, misalnya kalau kita ngomong identitas itu yang muncul ada nilai luhur. Betul. Nah, kalau menurut saya nilai luhur itu banyak, tapi sebagai pengalaman saya yang tinggal di daerah perkampungan yang masih dibilang sedikit primitif, itu nilai luhur yang masih besar itu ada mengutamakan persatuan. Oke. Nah, Bagus juga. Kalau berbicara soal mengutamakan persatuan itu contohnya, nah ada kegiatan pesta. Nah, kalau tempat saya ada yang namanya rewang. Rewang itu kayak kita masak-masak sebelum acara. Kalau dibilang kan sekarang orang banyak yang saya kalau buat acara catering gitu. Iya, kalau dilihat dari yang tuan rumahnya tuh yang punya rumah, mereka mampu untuk catering, tapi untuk mengutamakan persatuan mereka lebih memilih kayak gabung bersama keluarga dan masyarakat. Berarti lebih seru gitu. Lebih seru. Oke, sama Ada teman kerja sama kekompakan. gitu ya. Saling menolong itu juga termasuk saling menolong nggak? Iya. Mirip-mirip kayak gotong royong di kami juga berarti Iya. ya. Jadi lebih utama lebih kompakan gitu. Iya, betul. Oh, seru ya. Iya. Kalau menurut kita gimana tuh? Oke, jadi kita juga menambahkan kayak dibilang sama Nisa tadi tentang gotong royong kan. Di mana tinggalnya tuh? Di Medan Merdeka. Kurang lebih kami ini kayak tetanggaan kayak gitu. Oh, kira mana? Di Takengon. Oh, Takengon. Jadi kalau di Oke. Takengon, kalau kita tahu kan kayak identitas itu kan jadi ini yang melekat dari orang itu ya. Oke. Jadi kalau di Takengon itu rata-rata orangnya kayak bekerja keras. Karena dia itu punya Oh iya, rata-rata masyarakat sana petani ya. Kerja. Iya. Hampir 100% bagaimana tuh? hampir bisa dibilang kayak gitu karena setiap orang itu pasti punya Lahan, Punya alat kebun Iya. gitu. Kalau misalnya kayak nggak punya kebun tuh kayak Bukan orang Takengon. Jadi di situ kurang lebih banyak orang yang memang bekerja keras Iya. karena ya itu tadi karena lingkungan dia juga yang kayak gitu jadi otomatis harus bekerja keras apalagi itu kan banyak orang Takengon tuh kayak punya apa
agak banyak tinggi kayak gitu lah. Jadi untuk mencapai cita-cita itu banyak orang tua yang bekerja keras. Ada yang anak-anak mungkin baru-baru ini di sana tuh masih anak SD kayak itu udah jual bakso bakar keliling pakai sepeda gitu. Pokoknya kayak mana caranya biar dia tuh bisa mencapai cita-citanya lah. Jadi bekerja keras dengan cara apapun. Berarti dibentuk oleh lingkungan gitu. Iya. Oke. Berarti memang nilai kerja keras itu udah ada sejak dulu gitu. Terus ada kaitannya juga dengan profesi masyarakat di sana yaitu petani, yaitu memang melambangkan yang namanya kerja keras ya. Oke. Mungkin kalau kita kaitkan ya dalam konteks pendidikan, kenapa nilai-nilai leluhur itu kan contoh irama kerja keras. Kenapa nilai-nilai kerja keras itu penting gitu? Kita kaitkan dengan konteks pendidikan. Ya. Kalau yang kayak aku bilang tadi kan misalnya kalau misalnya anak-anak itu kan punya cita-cita yang tinggi tuh dari segi pendidikannya itu dia otomatis harus kerja keras. Misalnya dia mau cita-citanya polisi gitu. Untuk mencapai polisi itu dia harus kerja keras dengan les itu kan harus pakai uang lagi gitu. Oke. Berarti selain kerja keras ada juga usaha lain untuk menggapai cita-cita dia itu belajar dari situ. Oke. Mungkin kalau pandangan dari teman-teman lain gimana tuh? Kalau tadi kan saya mengutamakan kesatuan, seperti yang kita lihat lah. Kan sekarang kita tinggal di Kota Banda Aceh. Kita ada banyak orang dari kampung saya ya, kayak orang Banda. Mereka walaupun udah merantau, tapi persatuannya masih tetap terjaga. Coba lihatlah lingkungan mereka kalau bermain, mereka masih mengutamakan orang-orang yang di daerah sana. Oh iya betul. Oke. Apalagi kalau ada sepan kayak win-win gitu ya. Ah. Itu saya sering lihat. Oke. Pasti kalau ketemu orang daerah sendiri pasti ngomong langsung bahasa sendiri. Bahasanya langsung berubah. Oke, bagus juga tuh karena menjaga nilai-nilai leluhur Budaya. juga Ya. dan bagian ini. Habis itu kalau ini kan kita ngerantau, ada banyak orang yang kuliah. Itu sangat bagus sih karena di rantau itu kan kita nggak bisa hidup sendiri lah. Ya. Itu orang itu sangat membantu gitu. Kalau ada yang kesusahan, Saling bersama saling juga. bersama. Oke, berarti nilai kekeluargaannya walaupun mungkin tinggal di daerah ataupun di kampung tuh nggak satu kampung ataupun satu kecamatan, tapi kalau udah sampai ke Banda Aceh yang namanya orang memang satu suku, pasti itu rasa kekeluargaannya lebih dekat gitu ya. Seperti itu lah. Mungkin kalau dari Bang Fadilanto ini gimana pandangannya? Kalau kita kaitkan dalam konteks pendidikannya, nilai-nilai leluhur. Kalau dalam pendidikan ya, nilai gotong royong itu pertama bisa dimunculkan dari kegiatan sehari-hari yang pertama mereka tuh mau ikut berpartisipasi. Kan karena sekolah itu bukan cuma belajar, tapi juga mendidik karakter. Betul, sepakat. Di samping hal itu, gotong royong ini tumbuh untuk membentuk sikap karakter anak, partisipatifnya, dan juga saling tukar. Misalnya ada kawan yang sakit, bahkan anak SD di kampung saya itu, SD SMP itu kalau kawan yang sakit datang ke rumah, masih ada datang ke rumah. Gitu. Berarti nilai sosial tinggi. Masih alhamdulillah sosialnya tinggi itu. Dan kalau misal di perkuliahan yang saya rasain itu gini, kalau memang orang bahasa itu memang mirip-mirip. Pertama dari logatnya, dari perspektif cara berpikir, mungkin sifat-sifatnya mirip-mirip lah gitu. Jadi kalaupun kita yang berbaur, misalnya ada orang Takengon, ada orang Dayo, ada orang Sigi ataupun kami itu memang beda gitu. Maksudnya gimana bedanya? Dalam artian gini ya, ini kalau udah kita lihat orangnya mungkin orang Barat Selatan nih, kelihatan dari. Oke, berarti lihat lagi dari perbandingan dikit kan. Oh, ini orang daerah aku nih. Kalau ngomong kita kelihatan gitu. Oke. Karena saking berbaurnya itu kuat gitu. Ada aroma pribadinya. Gitu. Itulah ada chemistry ya. Dan itulah kira-kira apa? Aduh. Seperti kalau saya sendiri, saya tadi lebih menekankan pada menghargai orang tua, gitu kan? Dan juga rela berkorban. Jadi di sini kalau kaitannya dengan pendidikan, tentunya kita sebagai seorang anak juga bukti cinta kita kepada orang tua, kita ya dengan melanjutkan pendidikan gitu, kita menggapai impian kita, ya harus melalui pendidikan. Kemudian kita rela berkorban juga. Dimana di saat kita misalnya dalam perantauan seringkali mungkin komunikasi jarak jauh dengan orang tua kan. Nah di situ sebagian anak karena ada ditanamkan rasa rela berkorban dalam dirinya, itu dia tidak akan menceritakan realitas kehidupannya di dalam perantauan, gimana rasa sakitnya tuh. Dan dia tahu ia mencintai orang tuanya dan dia berkorban walau harus dengan fisiknya, dengan nyawanya untuk orang tuanya. Jadi gimana cara pokoknya orang tua jangan khawatir dan dia Jangan bisa capai. khawatir. Nah, dia harus tetap orang tua merasa kalau dia tuh
baik gitu, tanpa ada masalah. Kurang lebih ya. Paham. Berarti gini, misalkan ada nggak nilai-nilai leluhur tadi kakak-kakak ataupun abang-abang ini implementasikan dalam kehidupan sehari-hari abang? Misalkan kan kalau Bang Fadil tadi kan nilai-nilai leluhur kan dibentuk dari desanya ataupun dari daerahnya gitu kan. Nah, nilai-nilai yang terbentuk di daerahnya apakah diimplementasi sampai ke Banda Aceh atau gimana nih? Bagus sekali ya Pak Shoki yang pertanyaannya. Nah, jadi saya tuh karena memang terbawa dengan lingkungan gotong royong yang terlalu peka, tapi tidak mau mencampuri orang lain. Itu yang beda. Nanti jangan berpikir karena terlalu peka itu kan ikut mencampuri. Yang nggak perlu kita urus kita urus. Itu jangan juga. Itu yang membedakan gotong royong kami. Nah, terus yang saya rasakan sekarang itu saya membentuk kepribadian yang terlalu peka seakan-akan sampai misalnya nih Pak Shoki atau Bu Beni minta tolong, Pak Fadil tolong inilah. Saya itu untuk nolak itu susah, karena saking ingin membantunya itu, karena berpikir apa kita sudah sekian lama berteman gitu, jadi saat ingin membantu tuh ingin gitu, pengen gimana caranya mau gitu, tapi untuk padahal saya di posisi yang tidak menguntungkan. Misalkan abang udah punya kesibukan sendiri Ya, ya, betul. terus saya minta tolong nih, tapi kalau nolak tuh kayak enak. Nah, ya itu yang saya rasakan, Iya, iya, itu. itu kan karakter saya di kampung gitu. Nah, itu oke. yang tapi karena hal itu juga yang membuat saya itu memiliki banyak cara. Oh, ternyata kalau kesusahan kayak gini gitu. Oke. Jadi saat saya minta tolong sama Pak Shoki atau Bu ini pun saya nggak merasa keberatan karena saya pernah berkorban gitu. Betul. Nah, Berarti itu istilahnya ada feedback lah. Kalau saya tolong abang pasti abang ada akan tolong saya gitu. Betul. Jadi biarpun bukan Sofi yang tolong, ada orang Ada orang lain yang betul bisa. Iya. Betul kan saya. Itu yang saya rasakan Pak Shoki. Mungkin gangguan lain. Kalau pandangan yang lain kayak mana kalau ini? Saya dulu ya. Misal masih dalam konteks menghargai orang tua ya. Oke. Ya tentunya kalau kita di dalam pendidikan, dalam perantauan, kita tidak ingin dong menjelekkan nama-nama orang tua kita ya kan. Kita sebagai anak pasti ingin menunjukkan rasa bakti kita, rasa baik kita kepada mereka. Makanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu seorang anak dia akan melakukan apapun untuk orang tuanya gitu. Terus Oke. Menurut aku kalau dari ini sedikit tambahin ya. Kan kalau nilai menghargai orang lain ataupun nilai menghargai orang tua itu memang udah ditanamkan dari kita sejak kecil. Apalagi kan kalau kita walaupun nih kita beda-beda daerah nih ya. Walaupun kita beda daerah tapi kita dididik berdasarkan nilai-nilai keislaman, kan kita semuanya alhamdulillah muslim semuanya. Pasti nilai-nilai untuk menghargai guru di depan kelas itu kan juga merupakan bagian daripada menghargai orang tua. Iya. Sebenarnya. Itu sih dalam artian menghargai orang tua bukan hanya orang tua pribadi. Iya. Bukan hanya orang tua sendiri, terus orang yang lebih tua dari kita. Abang Leti, kakak Leti, yang artian gitu. Oke, mantap sih sebenarnya nilai-nilai leluhur ini. Mungkin diskusi kita kita padai dulu ya sampai di sini karena mungkin saya juga ada janji dengan Bang Fadili. Yaudah nanti next time lah kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke guys, sampai jumpa kembali. See you and next time. Dadah. Salam-salam.